Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal tes analogi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru saja mengikuti tes CPNS pertama kali, baru mau ini ya, belum begitu paham tentang tes analogi. Analogi itu artinya padanan kata. Jadi, kita akan mencari kata atau sekelompok kata agar masing-masing kelompok kata memiliki hubungan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama, kita lihat ya. Pisang buah sama dengan sapi titik-titik. Pilihan jawabannya yang A, binatang, B, kulit, C, gemuk, D, banteng, E, susu. Jawaban yang betul adalah binatang. Kita fokus ke bagian pisang merupakan salah satu jenis buah. Nah, kalau sapi ini berarti salah satu jenis apa? Makanya jawabannya adalah yang A, binatang. Jadi sapi adalah salah satu jenis binatang. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Darat mobil sama dengan udara titik-titik. Pilihan jawabannya A, angin, B, perahu, C, pesawat, D, tinggi, E, balon. Kita lihat jawabannya. Yang C, pesawat ya. Salah satu kendaraan darat adalah mobil. Dan kalau kendaraan udara atau alat transportasi udara adalah pesawat ya. Jelas ya? Lanjut nomor 3. Telepon komunikasi sama dengan sepeda titik-titik. Ya, pilihan jawabannya A, roda, B, transportasi, C, lomba, D, cepat, dan E, besi. Ya, kita lihat jawabannya yang B. Telepon adalah salah satu jenis komunikasi, alat komunikasi ya. Dan sepeda adalah salah satu jenis alat transportasi. Begitu ya teman-teman. Nomor 4. Televisi, gambar, radio, titik-titik. Pilihan jawabannya A, penyiar, B, listrik, C, merdu, D, suara, dan E, alat elektronik. Jawabannya adalah yang D, suara. Karena televisi itu menghasilkan gambar ya, sedangkan radio ini menghasilkan suara. Begitu. Lanjut nomor 5. Gigi kunyah sama dengan jari titik-titik. Pilihan jawabannya A, manis, B, tangan, C, kuku, D, pegang, E, lentik ya. Jawabannya adalah yang D. Gigi berfungsi untuk mengunyah. Nah, jari ini berfungsi untuk apa? Jari ini berfungsi untuk memegang atau pegang ini ya. Jawabannya yang D. Lanjut, nomor 6. Kertas, pena, dinding, titik-titik. A, cat, B, amplas, C, kuas, D, batu bata, E, dempul. Kita lihat jawabannya yang A ya. Untuk menulis di kertas kita butuh pena. Dan kita untuk menulis atau menggoreskan sesuatu ke dinding itu kita menggunakan cat ya. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 7. Nasi, beras, tape, titik-titik. Pilihan jawabannya A, gandum, B, pisang, C, nanas, D, tepung, dan E, ubi. Ya. Nasi ini berasal dari beras. Tape berasal dari apa? Jawabannya adalah E, ubi ya. Tape ini berasal dari ubi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini soalnya sedikit lebih sulit daripada yang tadi ya. Kalau yang tadi itu titik-titiknya hanya 1, sedangkan ini ada 2. Ya, tapi masih 2 kata ya. Langsung saja nomor 8, dana penggelapan, titik-titik, titik-titik. Pilihan jawabannya A, kwitansi saldo,
B. Deposito perbankan, C. Uang berangkas, D. Cek akuntansi, dan E. Karya tulis penjiplakan. Jawabannya adalah yang E, karena biasanya dana itu disalahgunakan dengan cara penggelapan, salah satunya ya. Sedangkan di sini suatu karya yang kemudian ada pelanggarannya atau penyalahgunaan itu adalah karya tulis dengan cara penjiplakan. Jelas ya. Nomor 9, doktor disertasi sama dengan titik-titik. Ya. A. Menteri Kepmen, B. Kuliah praktikum, C. Sarjana skripsi, D. Kiai jamaah, E. Buruh upah. Kita lihat jawabannya yang C, karena doktor itu untuk meraih gelar doktor itu dia harus mengerjakan disertasi. Nah, kalau ini A. Menteri, dia Kepmen. Nah, ini kan keputusan menteri ini diperoleh setelah dia menjadi menteri, bukan dia mengeluarkan keputusan dulu baru menjadi menteri. Jadi ini jawabannya ya, yang C. Dia mengerjakan skripsi terlebih dahulu baru meraih gelar sarjana. Begitu. Lanjut. Nomor 10. Kardiologi jantung sama dengan titik-titik titik-titik. Pilihan jawabannya A. Patologi peta, B. Farmakologi obat-obatan, C. Biologi umum, D. Teknologi alat, E. Akuntansi perusahaan. Ya, pilihan jawabannya yang tadi kita lihat jawaban yang betul adalah B. Farmakologi obat-obatan, karena kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung dan farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Lanjut nomor 11. Bawang siung sama dengan titik-titik titik-titik. A. Pakaian kodi, B. Kain meter, C. Kertas kilogram, D. Telur butir, E. Buku sampul. Jawabannya adalah yang D. Telur butir. Karena satuan bawang adalah siung, sedangkan satuan telur adalah butir. Jawaban yang lainnya bukan satuan-satuannya ya. Lanjut nomor 12. Piano, organ sama dengan titik-titik titik-titik. Pilihan jawabannya A. Gitar perkusi, B. Senar pipa, C. Drum gitar, D. Kunci pedal, E. Nada not. Pilihan jawabannya adalah yang E, karena piano itu termasuk jenis organ, sedangkan not itu termasuk jenis nada. Lanjut ke nomor 13. Pantai, resort, sama dengan titik-titik, titik-titik. A. Hujan basah, B. Gunung villa, C. Laut pesiar, D. Gunung bukit, E. Bukit laut. Jawabannya adalah yang B. Gunung. Ini kan ada suatu tempat dan ada apa di situ tempat itu gitu. Kalau di pantai ada resort, kemudian kalau di gunung itu namanya villa gitu. Nomor 14, geologi ilmu sama dengan titik-titik titik-titik. Pilihan jawabannya A. Astronomi galaksi, B. Biologi laboratorium, C. Kimia senyawa, D. Teori praktik, dan E. Beringin pohon. Jawabannya adalah beringin pohon, karena geologi adalah salah satu jenis ilmu dan beringin adalah salah satu bagian atau nama-nama pohon. Kalau geologi itu salah satu nama cabang ilmu ya. Gitu. Lanjut ke nomor 15. Umur tahun sama dengan titik-titik titik-titik. Pilihan jawabannya A. Kecepatan jam, B. Air minum, C. Kertas lembar, D. Jam detik, E. Ilmu atau nilai.
Kita lihat jawabannya. Yang C ya. Umur itu diukur dengan tahun. Nah, kalau kertas itu diukurannya dengan berapa lembarnya. Lanjut nomor 16. Ini lain lagi ya tipe soalnya, mulai nomor 16. Kalau tadi setelah sama dengan baru titik-titik, tapi ini di masing-masing kelompok ada yang kosong begitu. Ini kan kelompok pertama sebelum sama dengan dan sesudah sama dengan. Di masing-masing bagiannya itu kosong ya. Kita harus mencari kata yang tepat untuk memenuhi bagian kosong itu. Nomor 16, jala titik-titik sama dengan titik-titik dokter. Pilihan jawabannya A. Kapal suntik, B. Air klinik, C. Ikan pasien, D. Nelayan stetoskop, E. Pencari ikan bedah ya. Jala kita lihat ya jawabannya D. Nelayan stetoskop. Jadi jala ini adalah alat yang dibutuhkan oleh siapa? Jawabannya nelayan. Dan titik-titik dokter. Dokter berarti butuh apa? Alat apa dokter ini? Dokter butuh alat stetoskop gitu ya. Lanjut nomor 17. Hangat titik-titik sama dengan titik-titik sedang. Pilihan jawabannya A. Suhu ringan, B. Panas kecil, C. Matahari sangat besar, D. Api besar, E. Dingin sangat kecil. Nah, jawabannya itu yang B. Karena setelah hangat itu kan mendekati panas, berarti setelah hangat itu panas gitu. Terus di sini titik-titik sedang, sebelum sedang itu ada kecil ya, bukan sangat kecil ya. Setelah sangat kecil kan baru kecil, kemudian sedang, besar, sangat besar gitu. Jadi sebelum sedang nih apa? Yang betul itu kecil ya, jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 18. Rumah sakit titik-titik sama dengan titik-titik kereta api. Pilihan jawabannya A. Pesawat lokomotif, B. Dokter gerbong, C. Pasien stasiun, D. Ambulan rel, E. Pasien masinis. Kita lihat jawabannya yang C ya. Nah, begini penjelasannya. Di rumah sakit itu ada apa? Ada pasien ya. Kemudian di tempat apa yang ada kereta apinya gitu. Jadi kata pertama itu tempat, nama tempatnya ya. Kemudian di dalam tempat itu ada apanya gitu. Di rumah sakit ada pasien dan di stasiun ada kereta api gitu ya. Lanjut ke nomor 19. Ini sedikit lebih sulit lagi soalnya karena ini ada 3 kata ya. Sekolah siswa belajar sama dengan titik-titik semua ya, kosong semua. Pilihan jawabannya A. Kantin makan siswa, B. Dokter pasien periksa, C. Laboratorium ilmuwan meneliti, D. Rumah ayah ibu, E. Sekolah guru rapat. Nah, kita lihat jawabannya yang C. Karena sekolah itu digunakan oleh siswa untuk belajar. Sedangkan laboratorium itu nama tempatnya, terus ilmuwan itu orangnya sama dengan siswa. Nah, belajar kalau ilmuwan itu berarti meneliti gitu ya. Lanjut nomor 20. Siswa buku perpustakaan sama dengan titik-titik semua. A. Dosen mahasiswa kuliah. B. Orang tua anak ibu. C. Nasabah uang bank. D. Pembeli makanan gudang. E. Anak kelereng rumah. Jawabannya yang C ya. Karena siswa meminjam buku itu di perpustakaan, sedangkan nasabah itu meminjam uang di bank. Nah, begitu ya teman-teman. Teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.